Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bambang Mulya Hartono selaku fasilitator saya dan Ibu Nursia yang saya hormati selaku pengajar praktik saya. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Rizky Nurul Wahyuni, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Brebes, bersama rekan saya Bapak Karnidi akan melakukan praktik coaching supervisi akademik. Pada hari ini, saya akan melakukan kegiatan perdana dari tahap supervisi akademik, yaitu tahap praobservasi. Berikut ini merupakan kegiatan praobservasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat siang, Pak Karnidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Nurul. Gimana kabarnya Pak Karnidi hari ini? Oh, baik, sehat. Alhamdulillah, sehat ya Pak G? Sehat. Alhamdulillah. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin Bapak, kebetulan juga ada Bapak Kepala Sekolah juga menyaksikan. Saya juga sudah berpamitan bahwa nantinya saya akan melaksanakan kegiatan coaching supervisi akademik yang akan saya laksanakan di kelas Bapak dengan ada beberapa tahapan Pak. Di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan praobservasi, tahapan observasi, dan satunya lagi adalah tahapan pasca observasi. Nah, tahapan praobservasi ini adalah tahapan di mana awal saya akan melihat pembelajaran Bapak sebelum masuk ke dalam kelas Pak. Jadi dari mulai persiapan Bapak menyusun RPP, kemudian apakah Bapak sudah siap dengan segala perangkatnya yang akan nantinya akan disampaikan oleh murid-murid Bapak yang Bapak ajar. Nah, kegiatan praobservasi ini akan saya lakukan untuk melihat bagaimana kesiapan Pak Karnidi ini dalam melaksanakan pembelajaran esok Pak yang akan Bapak laksanakan. Sebelum lanjut nih Pak, ini kita bahasanya kan coaching ya Pak ya. Kita santai aja ya Pak ya. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol aja Pak. Jangan tegang lah ya Pak ya. Itu biasa aja ya Pak. Nah, di sini Pak sebelum lanjut ke pembicaraan berikutnya, perasaan Pak Karnidi mendengar saya pamit dengan Bapak Kepala Sekolah untuk dilakukan supervisi nih Pak. Perasaannya gimana ya Pak? Wah, campur aduk, anak seneng, anak bangga, anak suka. Oh, bisa. Nah, jangan dijadikan suatu beban nih Pak. Tidak. Santai aja ya Pak ya. Iya. Ya jujur aja, saya pribadi sangat senang. Nah, banggalah adanya supervisi ini, bukti bahwa kita bekerja mengajar berhadapan dengan anak, bahwa kita ada yang menilai. Betul, Bapak. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi itu, senang ya Pak ya? Senang. Jangan jadikan beban ya Pak ya? Oke. Pokoknya supervisi ini ya. Oh iya Pak, santai aja ya Pak ya. Nah, dari supervisi yang Bapak sudah sebut ini dengan senang tadi rasanya, tapi sedikit tadi ada suker itu apanya ya Pak ya? Suker, tolong jelaskan ini Pak. Sukernya soalnya supervisornya cewek. Oh Masya Allah. Iya. Banyak tantangan kerjaan ya Pak. Nah, dari pembicaraan tadi nih Pak, ini masuk ya Pak ya. Apa hal yang ingin Bapak kembangkan nih Pak? Kan supervisi akademik ya Pak. Tentunya dengan tujuan supervisi akademik ini kan bukan saya menggurui ya Pak, tapi sesama rekan sejawat ini diharapkan suatu saat nanti kita jadi tim kolaborasi nih Pak. Misalkan dari salah satu kita ada kekurangan, kita saling mengisi, kita saling apa ya Pak namanya? Sharing ya Pak ya, tentang bagaimana cara pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan di kelas. Apakah mungkin sudah baik atau mungkin ada yang perlu ditingkatkan? Jelas perlu tingkatkan jelas. Oke Pak. Nah, dari hal perlu ditingkatkan ini nih Pak, apa ada titik di mana Bapak akan mengembangkan pada proses supervisi ini nih Pak, baik dari murid ataupun dari Bapak sendiri nih Pak, atau ada yang perlu dikembangkan gitu Pak? Ya, untuk pribadi saya selaku seorang pendidik, saya ingin menghendaki anak didik saya itu mencapai tujuan pembelajarannya. Ya, itu untuk saya pribadi. Ya, agar dapat meningkatkan kreativitas anak didik. Terus
untuk saya terutama dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu kan beraneka ragam. Anak ada yang pola pikir anak itu cepat menerima, ada yang kurang lambat kan, semuanya itu anak didik kita agar ada peningkatan lah intinya. Dan saya tangkap tadi nih Pak, ada satu tujuan pembelajaran. Saya ingin meningkatkan tujuan pembelajaran. Nah, kalau boleh tahu nih Pak Karnidi ini kan guru kelas 3 nih. Nah, nanti saat supervisi temanya pembelajaran itu tentang apa nih Pak? Kebetulan tema ini tema 8. Tema 8 adalah Praja Muda Karana. Terus pramuka nih Pak? Tentang pramuka. Kebetulan anak kelas 3 kan golongannya golongan siaga. Untuk mengenal lambang-lambang pramuka Indonesia dan lambang negara dan sebagainya. Oh, oke Pak. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, nanti saat supervisi itu kan tadi ada materinya tentang pramuka nih Pak, tema 8 nih Pak. Nah, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu apa nih Pak? Tujuan pembelajaran yang kita inginkan melalui kegiatan mengamati gambar lambang negara atau simbol-simbol pramuka yang disajikan pada PowerPoint untuk pengetahuan peserta didik agar dapat bisa menganalisis lambang atau simbol pramuka. Oke Pak, berarti pembelajarannya itu tentang mengenal simbol atau lambang pramuka ya Pak. Iya. Nah, dari awal pertama tadi Bapak menyampaikan selain peserta didik mencapai tujuan yang tadi disampaikan, tadi Bapak menyampaikan bahwa saya ingin meningkatkan kemampuan kompetensi ini Pak. Kemampuan kompetensi dalam memenuhi kebutuhan belajar murid. Tadi sudah disebutkan pula kebutuhan belajar murid ternyata melihat dari kepandaian ya Pak. Ada yang cepat menangkap, ada yang kurang atau lambat. Nah, apakah ada strategi nih Pak dalam Bapak melakukan pemenuhan kebutuhan belajar nih Pak? Jelas ada ya strategi jelas. Dengan cara kerja kelompok ya, atau kerja intinya diskusi kerja kelompok berdiskusi lah. Itu strategi kita dalam nanti menyampaikan pada peserta didik kita. Dalam pembelajaran ya Pak. Apakah ada mungkin menggunakan model pembelajaran gitu Pak yang mungkin dapat memenuhi kebutuhan peserta didik Bapak? Model pembelajarannya mungkin? Model pembelajarannya dengan sistem menggunakan pembelajaran apa itu Pak? PBL. Oh, PBL. PBL Problem Based Learning. Berarti pemecahan masalah ya Pak. Dan yang tentunya tadi sudah disampaikan tema 8, mungkin masalahnya tentang mengenai simbol pramuka ini ya Pak. Dengan simbol negara. Tadi yang sudah Bapak sampaikan adalah model pembelajaran PBL ya Pak, atau Problem Based Learning. Apakah ada model pembelajaran lain yang akan Bapak gunakan? Nah, jelas ada banyak model-model pembelajaran seperti model pembelajaran diferensiasi. Ya, melihat dari keberagaman murid kan banyak sekali. Jadi kita menggunakan sistem model diferensiasi dengan secara menggunakan sistem konten, proses, dan produk. Kalau boleh tahu nih Pak, kontennya itu berupa apa nih Pak? Konten berupa gambar-gambar. Tentunya yang hubungan dengan pramuka. Kemudian terus menggunakan proses tanya jawab, berdiskusi dengan peserta didik. Itu dalam prosesnya nih Pak? Dalam proses pembelajaran. Dan menghasilkan kan produknya gambar
Indonesia itu sendiri nggih Pak nggih. Betul. Nggih. Dan tentunya dalam materi itu sangat bagus sekali kaitannya dengan ekstrakurikuler nggih Pak nggih. Betul. Apalagi ekstrakurikuler untuk pramuka itu sendiri kalau di dalam belajar itu wajib nggih Pak nggih. Wajib. Nggih, Tidak wajib. boleh ditolak, tidak Nggih. boleh ditawar. Nggih. Nah, sungguh sangat luar biasa sekali nih Pak, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karnidi tadi. Ternyata ada beberapa model pembelajaran yang akan Pak Karnidi gunakan. Tentunya sungguh sangat yang Masya Allah luar biasa sekali. Nah, apakah ada strategi nih Pak? Selain tadi ada model-model, pasti tentunya dalam kita menyampaikan pembelajaran materi kepada murid, peserta didik kita ini Pak, kan ada strategi nih Pak, strategi yang perlu disiapkan dalam mensukseskan pembelajaran yang akan Bapak rencanakan nantinya. Artinya biar murid itu mungkin biar mencapai ke tujuan pembelajarannya ya Bang ya. Betul. Yes. Apa itu Pak strateginya Pak kalau boleh saya tahu Pak? Ya, strateginya tadi saya menggunakan dengan sistem proses ya, proses berdiskusi. Oh, oke. Dengan sistem berdiskusi, Okay. biar prestasi yang kita inginkan terhadap anak didik itu tercapai. Oke, tujuan pembelajaran itu tercapai nih Pak ya. Ataukah apakah hanya diskusi Bapak? Ya, ada model-model yang lain dengan strategi tadi produk ya, memberikan gambar lambang-lambang pramuka agar anak lebih tahu, memahami. Apalagi anak sekarang kan apalagi masalah lambang ya, yang namanya pokok pramuka saja masih ada yang bingung. Oh iya, belum ada yang mungkin nggak paham nih Pak. Pokok pramuka dunia saja. Iya. Untuk gurunya. Oh gurunya sendiri, oke. Berarti Bapak pernah mungkin mencoba nih Pak ya, sebelum pembelajaran ini. Bapak pramuka dunia saya Bapak Karnidi ya. Oh iya. Jadi memang kalau melihat dari kemampuan peserta didik sekarang ini kita harus ada media yang nyatanya nih Pak ya. Iya. Ada harus yang nyata, cuman setidaknya ada satu alat media yang memang membuat peserta didik itu lebih wawasannya paham ya Pak ya, dan terbuka ya Pak ya. Oke. Nah, bagus sekali strategi yang akan Bapak rencanakan. Nah, kira-kira nih Pak, apakah ada persiapan yang Bapak lakukan nih selain yang Bapak sebutkan tadi itu yang di atas? Ya. Jadi ada model, ada strategi, kemudian ada caranya Bapak menyampaikan, tadi sudah disampaikan, ada tanya jawab, diskusi. Apakah ada persiapan lain nih Pak? Ya, persiapan dari untuk mengajar kita jelas selaku pendidik ya, kita persiapannya yang pertama adalah RPP. Ya, menyusun RPP. Terus menyusun strategi, metode yang akan saya gunakan dalam mengajar. Terus persiapan materi yang akan saya ajarkan. Kan itu kan bagian dari persiapan kita selaku pengajar atau selaku pendidik. Oke, berarti ada penyusunan RPP nggak ya? Kemudian tadi ada strategi, metode yang akan digunakan mungkin melihat dari kesiapan pembelajaran yang mungkin Bapak sudah hafal sekali ya yang digunakan. Nah, selain itu Pak, apakah Bapak sudah mempersiapkan materinya saya sudah matang tentang ini atau mungkin ada yang lain Pak? Kesiapan untuk strategi yang saya lihat tadi sebelum di kantor saya lihat sepertinya ada kekurangan nih Pak yang mungkin belum dilengkapi ya Pak ya. Ya, kita sudah menyiapkan RPP, pastikan kayak panjenengan selaku supervisi lebih tahu kekurangannya. Ya kan. Adapun kekurangannya yang insya Allah dalam waktu dekat untuk pelaksanaan pembelajaran ini akan saya lengkapi. Seperti itu. Apakah sebelum esok harinya akan melaksanakan pembelajaran nih Pak di dalam kelas Pak, ada satu kekurangan yang mungkin Bapak saya lihat tadi kan mungkin ada satu kekurangan ya Pak? Iya. Ya, apakah betul itu kekurangan tentang alat peraga ya Pak? Betul. Oke. Betul. Oke.
Nah, dari kekurangan alat peraga itu tuh Pak media, selain tadi PowerPoint yang Bapak sampaikan, kemudian ada gambar sedikit. Nah, apakah ada alat pembelajaran alat peraga yang mungkin akan Bapak siapkan nantinya nih Pak? Ya, untuk jelas untuk pembelajaran alat peraga memang itu perlu. Memang jujur saja alat peraga kan belum dibuat. Betul. Tapi dalam waktu dekat dalam pembelajaran nanti, sebelum pembelajaran ini dimulai, alat peraga ini akan kita lengkapi dulu. Oh, berarti akan Bapak lengkapi ya Pak? Nah, kalau boleh tahu nih Pak, alat peraganya itu akan apa ini Pak? Ini kan belajar mengenai simbol pramuka gitu Pak tadi ya? Betul. Apa alat peraganya tentang apa ini Pak? Akan berbentuk seperti apa? Ya, jelas alat peraga menggunakan alat peraga gambar. Oh, oke. Gambar tentang gambar tunas kelapa. Di mana tunas kelapa itu adalah lambang pramuka yang ada di negara Indonesia. Oke. Nah, ini gambar tunas kelapa nih Pak. Apakah ada lain alat peraga yang mungkin nanti akan dipersiapkan Pak? Ya, adalah Bu, lebih banyak alat peraga lebih baik. Agar anak didik kita lebih paham, lebih tahu. Salah satu tadi alat peraganya gambar. Nanti akan kita coba bawa buah kelapa lah. Jangan pohonnya, kalau pohonnya berat. Buahnya saja. Masa dibedul Pak? Yang kita buat buahnya saja. Nah, kalau tadi melihat buah kelapanya nih Pak sebagai alat peraga, ada gambar yang diharapkan di sini, semoga dengan adanya alat peraga peserta didik dapat lebih memahami ya Pak. Betul. Dan pembelajaran akan jauh lebih bermakna, mudah diingat, dan anak-anak juga akan berkesan ya Pak. Betul. Dengan pembelajaran yang nantinya akan dilaksanakan oleh pakar didik. Nah, kira-kira dari alat peraga ini yang mungkin kurang-kurang tadi akan secepatnya dilengkapi ya Pak dari yang sudah Bapak sampaikan. Sebelum pembelajaran akan dilengkapi. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Karnidi, apakah saat pelaksanaan supervisi ini apakah dukungan yang ingin Bapak harapkan Pak? Adakah dukungan yang Bapak harapkan atau dukungannya itu Bapak ingin dukungan siapa nih Pak dalam pelaksanaan supervisi ini nih Pak tentunya Pak? Jelas dalam dukungan ya. Manusia sangat mengharapkan sekali dukungan Bapak khusus dengan rekan-rekan guru yang ada di SD Siasem Pak, dengan kepala sekolah selaku leadership. Ya, itu sajalah untuk memberi dukungan kita selaku pengajar kelas 3. Tentunya dukungan tersebut yang mengharapkan Pak Karnidi termotivasi ya Pak dalam melaksanakan supervisi lebih semangat lagi karena adanya dukungan-dukungan. Betul. Dan apalagi kepala sekolah itu sangat mendukung sekali ya Pak. Betul. Nah, alhamdulillah nih Pak. Orang mendukungnya selantik. Jangan Pak. Alhamdulillah nih Pak dari coaching hari ini nih Pak bicara bincang santai lah Pak dalam persiapan coaching supervisi akademik ini baru satu tahap yang kita laksanakan ya Pak. Ini adalah bagian dari tahap coaching supervisi akademik yaitu tentang pra observasinya. Nah, nanti insya Allah besok paginya saya lihat bagaimana saya akan mengobservasi pembelajaran yang akan Pak Karnidi lakukan. Nah, setelahnya itu nanti ada pasca observasinya Pak. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi nih Pak. Kekurangannya apa di dalam pembelajaran yang Bapak laksanakan? Dan insya Allah akan bertemu lagi di hari Senin nanti ya Pak, tanggal 30 Mei 2023. Nah, alhamdulillah nih Pak, pembahasan kita hari ini sudah sampai kepada titik tujuan ya Pak ya. Tadi titik tujuan pembelajaran kita hari ini coaching sudah menemukan, tadi Pak Karnidi sudah menyampaikan, sudah mempersiapkan segala macam dalam pelaksanaan supervisi. Pak Karnidi juga sudah mencoba menggunakan model pembelajaran yang sungguh sangat luar biasa. Ada diferensiasi, ada BBL, kemudian menggunakan strategi pembelajaran, ada medianya, kemudian akan berharap untuk melengkapi alat peraga secepatnya ya Pak sebelum adanya pelaksanaan supervisi akademik esok nantinya. Semoga apa yang dari pembicaraan kita pada siang hari ini semoga bermanfaat. Apa yang mungkin menjadi kendala
nggih. Itu nanggung ya Bang ya. Ya terima kasih atas segala waktunya Pak Karnidi, bisa sharing-sharing untuk coaching supervisi akademik. Nanti kita akan bertemu lagi di observasi pembelajaran dan pasca observasi pasca supervisinya nggih Bang nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan coaching supervisi akademik dalam persiapan supervisi akademik yang akan dilaksanakan di kelas 3 oleh Pak Karnidi di SD Negeri Siasem 04. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa? Sebelum pembelajaran dimulai, terlebih dahulu Pak Guru absen. Ya. Bagus. Ramadan. Di sini adalah subtema tema 8 adalah Raja Muda. Jadi Pak Guru akan menjelaskan, menerangkan sehubungan masalah pramuka. Jelas ya? Kamu kelas 3 masuk golongan pramukanya adalah pramuka siaga. Siaga berarti dipaling isor, bontotnya pramuka wis, ya siaga. Nanti kalau kelas 6, kelas 5, kelas 6 sampai SMP itu masuknya adalah penggalang SMP ya. Di sini Pak Guru akan belajar bahasa Indonesia. Kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi lambang atau simbol rambu lalu lintas, simbol pramuka, dan lambang negara. Kamu orang Indonesia harus tahu. Tujuan pembelajarannya yang pertama adalah melalui kegiatan mengamati gambar. Ngerti ngamati gambar? Deleng gambar. Gambar apa sih di deleng? Nanti ada lambang atau simbol pramuka yang disajikan pada PowerPoint. Persiapan dalam belajar. Perhatikan, apa saja yang perlu dipersiapkan? Siapa yang menyiapkan? Ya, Pak Guru menyiapkan, kamu juga harus menyiapkan. Yang pertama, tadi berdoa, tidak boleh bicara sendiri atau bicara dengan temannya. Kalau bicara sendiri berarti pada baik. Berarti tidak boleh bicara intinya. Jelas ya? Terus ini gambar apa? Pen, alat tulis. Alat tulis ya pensil. Botol apa? Botol minum. Iya, botol minum. Kegiatan ini dimulai terlebih dahulu kita diawali dengan berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran dimulai, terlebih dahulu kita nyanyi lagu Hingga Pramuka. Karena kamu kan sudah masuk pramuka, siaga harus tahu. Jelas ya, sudah bisa ya lagunya. Nah, bisa cium. Nah ini.
pramuka ciptaan Haji Muntaher. Saya ikuti. Seragam pramuka ya. Dari masuk kelas 1 sudah punya baju. Tapi baju pramuka pasti di situ ada lambang-lambangnya, ada gambarnya. Ya kan? Betul? Jelas ya? Samakan dilihat dengan ada buku tema halaman 3839 di situ pasti ada lambang-lambangnya ya. Gambarnya persegi dan lingkaran. Itu persegi dan lingkaran itu ada ya, lihat ya, ada ya. Baju pramuka warnanya apa anak-anak? Warna putih. Baju pramuka Indonesia berwarna coklat. Terus lambang yang ada di topi pramuka untuk siaga warnanya apa? Hijau. Hijau. Betul sekali. Untuk penggalang warnanya merah. Untuk penegas warnanya ya, betul. Berarti sudah tahu ya. Pelajaran ini yang akan kita bahas adalah lambang tunas kelapa pramuka Indonesia, bukan lambang dunia. Pramuka dunia bukan. Amati gambar ini, gambar apa? Mana sih ngomong batok? Ada, ini tunas kelapa ya. Bapak pramuka dunia kenal? Kenal deh. Bapak pramuka dunia World Border Power. Bapak pramuka Indonesia iya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Pinter keproko. Ini namanya buah kelapa yang sudah muncul daunnya itu yang disebut tunas atau bahasanya tukulan kelapa, bahasa siasat itu kelapa tukul ya. Butuh tukulan mana? Bukan ya, bukan, tapi buah kelapa yang tumbuh mengeluarkan tunas itu disebut tunas kelapa. Jelas ya? Pak, kenapa sih Pak gambar pramuka kok simbolnya pohon apa tunas kelapa? Ya, karena dipilih Indonesia memilih pohon yang banyak manfaatnya adalah pohon kelapa. Ya, dari akar, batang, daun, bahkan buahnya semuanya dimanfaatkan semua. Jelas ya? Batangnya karena bangun rumah laka, daun kelapa Untuk apa yuk? banyak sekali manfaatnya. Dari sapu lidi ya kan, dulu pada waktu Pak Guru kecil abunya daun kelapa itu masih bisa dimanfaatkan. Pada waktu belum ada pasta gigi, belum ada Pepsodent,
dulu menggunakan api itu, daun kelapa yang sudah kering dibakar, terus apinya pakai jari gosok. Dulu waktu kecil, betul itu. Tapi giginya kuat-kuat semua. Orang kayak pemimpinnya pada ompong. Dulu, lah, dulu pada waktu dulu kecil seperti itu. Ini ompongnya ompong habis jatuh, bukan ompong kena ropot, enggak, dulu enggak. Ya, itu dari daun. Bahkan pucuknya pohon kelapa. Si kocapa arahnya janur. Wah, manfaatnya banyak sekali. Bapak ini Janur, paham janur ya? Pernah bukan? Apa? Apa? Kita janur, lepet. Ya? Kau pernah makan kita janur? Bentuknya persegi ya? Empat. Iya kotak lah, segi kotak, kopi besar. Ya? Terus bikin lepat, bentuknya pakai pohon janur. Wabil khusus, dulu pada waktu Pak Guru kecil, pohon janur itu banyak yang nyari. Pak Guru sunat, Pak Guru sunat. Pohon janur dihias untuk bikin hiasan pakai pohon janur itu. Itu. Apalagi buahnya, ya, buah kelapa, waris orang kena, dipada kena. Ya, ibunya pohon, pemasaknya ayu rode butuh santan kelapa itu. Santan, jangan anak kelapa di santan itu berasal dari ini. Jelas ya? Batoke kelapa masih bisa dimanfaatkan menjadi arang. Orang Madura yang sate Madura, jual sate Madura itu menggunakan bahannya adalah batok kelapa. Jelas ya? Itu manfaat banyak sekali pohon kelapa. Makanya pramuka Indonesia diambil simbolnya tunas. Jelas ya? Paham ya? Lanjut. Lihat. Waktunya kuis. Sebelum kuis ini dimulai, kita bagi kelompok. Tadi Pak Guru sudah menerangkan manfaat pohon apa ya, dari batang, daun, bahkan bersama kelompoknya. Ya, aja bersama kalau kelompok lain jangan kelompoknya sendiri. Ya. Tulislah bagian-bagian pohon kelapa sesuai dengan arah panah berikut beserta manfaatnya. Ya, dari 1 sampai 5. Janur, ya kan? Ya itu manfaatnya. Daun kelapa. Dari kulit bikinnya manfaatnya apa? Kamu udah. Apa tadi?
Ucapkan terima kasih pada kelompok 1, 2 yang sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Jelas ya? Kita lanjut. Arti atau makna lambang tunas kelapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang arti lambang pramuka, yaitu tunas kelapa. Sambil mendengar. Kembali lagi bersama Simas dalam video Kumis Kupas Seri bersama Kupas Seri bersama Lambang Pramuka Tunas siapa? Ya, nanti. Makna Yuk, tadi sudah kamu lihat penjelasan arti dari lambang tunas kelapa. Apa? Tunas kelapa ini menjadi lambang pramuka Indonesia. Ya kan? Ada yang merasa disiplin. Ya, pramuka selalu disiplin. Kalau tidak disiplin berarti bukan. Jelas ya? Terima kasih. Perhatikan nih, bekerja sama yuk. Setiap kelompok gambarlah tunas kelapa yang kalian inginkan dan tuliskan arti, kemudian presentasikan ke depan. Warna tunas kelapa apa warnanya begini. Setelah itu sudah dikasih warna, baru kamu kotakan ini, di kotakan ini kan tadi waktu kamu tinggalkan kamu ada 6 makna arti tunas kelapa ya. Itu di sini. Oh, ngasih warna. Anak-anakku, hasil dari kelompok 4 ini sudah. Sudah. Sini. Ini kelompok berapa? 1. Kelompok 1. Tadi sudah ya, pengajian sama. Mari maca kok. Maca begini. Benar kan? Iya. Benar kan? Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Nurul Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Hari ini saya akan melaksanakan coaching supervisi akademik dalam tahapan yang ketiga, yaitu tahapan pasca observasi. Yang sebelumnya kita sudah melaksanakan 2 tahapan ya Pak Hamidi ya. Oke. Ada tahapan pra-observasi dan observasi. Kebetulan hari ini saya akan berkolaborasi dengan rekan saya Pak Karnidi, guru kelas 3 SD Negeri Siasem 04. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Bambang Mulya Hartono selaku fasilitator saya dan Ibu Nursiah selaku pengajar praktik saya, dan tidak ketinggalan pula Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Siasem 04 Bapak Baja SPD. Berikut coaching supervisi pasca observasi yang akan saya laksanakan. Assalamualaikum Pak Karnidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak hari ini Pak? Baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah, kita hari ini akan melanjutkan percakapan tahapan 3 supervisi nih Pak. Kita santai-santai aja nih Pak ya. Nah, yang pertemuan sebelumnya kita sudah bahas 2 tahapan. Nah, hari ini hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 kita akan melaksanakan tahapan pasca observasi Pak. Jadi kemarin Bapak sudah saya coaching sebelum pelaksanaan pembelajaran. Kemudian saya lihat juga Bapak sudah melaksanakan pembelajaran dengan sangat luar biasa, dan hari ini saya akan melaksanakan pasca observasi. Kemarin kan Bapak sudah melaksanakan pembelajaran nih Pak. Saya juga sudah melihat, artinya saya sudah observasi lah ya Pak. Bagaimana nih Pak perasaan Pak Karnidi setelah saya lihat pembelajarannya, saya observasi gitu. Rasanya gimana? Ya, secara pribadi sangat senang adanya observasi yang dilakukan menurut terhadap kinerja saya selaku seorang pengajar di SD Siasem 04 khususnya kelas 3. Oke, sangat senang ya Pak ya. Oh, senang sekali. Ya, saya harap juga supervisi ini jangan dijadikan beban ya Pak ya. Kita santai saja, apalagi sama-sama teman ya Pak ya. Ya, suatu pengembangan itu kita jalani dari diri sendiri. Alhamdulillah Pak Karnidi tadi mengatakan sangat senang ya Pak ya. Senang sekali. Ya. Menurut Bapak pembelajaran yang akan dilakukan, apakah kira-kira ada kekurangannya gitu Pak? Ada kekurangan mungkin dalam pembelajaran, atau mungkin ada sesuatu yang belum terlaksana yang menurut Pak Karnidi itu belum maksimal? Ya jujur ya, kita bukannya ngaku sempurna, kita manusia pasti ada kekurangan. Jelas masih banyak kekurangannya, jelas masih banyak. Jadi banyak kekurangan ya Pak. Iya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, satu saja kekurangan yang mungkin belum Pak Karnidi dilaksanakan di dalam pembelajaran ini. Ya, salah satu contoh, saya selaku seorang pengajar, seorang pendidik, saya ingin adanya interaksi antara guru dengan anak didiknya atau peserta didiknya. Kemudian ada lagi Pak? Banyak tuh, kalau mau diceritakan sebenarnya banyak. Oke. Tapi itu salah satu contohnya seperti itu ya. Oke. Salah satunya berarti kurang adanya komunikasi ya Pak ya. Maksudnya kurang adanya timbal balik komunikasi antara Bapak sebagai guru dengan Siswa. peserta didik ya, dengan siswa. Nah, dari pembelajaran yang kurangnya Pak akan disebutkan tadi nih Pak, yang belum terlaksana lah ya, berarti keaktifan murid itu kurang ya Pak. Betul. Adakah mungkin yang hambatan lain, atau mungkin apa ya Pak, menjadi satu kendala kenapa anak tersebut itu kurang aktif gitu? Ya, saking banyaknya siswa ya yang notabene berbeda-beda Bu. Ada yang kecerdasannya mencapai gampangannya yang kita hendaki ada, tapi ada kan salah satu siswa barangkali yang sangat lamban untuk menerima
apa yang kami ajarkan, apa yang kami sampaikan ilmu saya terhadap pelajarannya kepada siswa. Oke, jadi kekurangannya tadi hambatannya adalah adanya keragaman ya, keragaman peserta. Nah, dari banyaknya keragaman nih Pak, dari peserta yang mungkin melihat dari ada yang cepat menangkap, lambat, kemudian ada yang mungkin harus dengan pendekatan gitu ya. Nah, adakah strategi atau model yang Pak Karni dilakukan ya Pak? Suatu saat nanti saya akan belajar biar anak lebih aktif itu seperti ini. Ada nggak Pak? Kepikiran kesananya gitu Pak? Ya, kalau untuk lebih maju ya jelas ada Bu. Ingin memajukan, mencerdaskan siswa-siswi agar lebih cepat menerima pembelajaran, ya jelas ada sesuatu yang kayak gini agar lebih cepat menerima gimana kan ada anak lebih aktif, aktif hiperaktif ya ada tapi yang lebih pasif ya ada. Nah, untuk menangani itu Pak, adakah mungkin satu cara Pak Karnidi, apakah saya harus begini begitu Pak? Adakah nggak Pak cara yang mungkin Pak Karnidi akan laksanakan biar anak itu jauh lebih aktif lagi? Ya, sementara ini apa yang dengan cara tanya jawab, kerja kelompok, ya sudah kita laksanakan dilaksanakan. Adakah mungkin kendalanya timbul dari Pak Karnidi sendiri Pak, dari mulai mungkin mempersiapkan pembelajaran sebelumnya, mungkin saya lupa nggak buat ini. Ya bisa saja, itu bisa namanya manusia ya. Saya mungkin kurang dalam mempersiapkan salah satu contoh alat peraga mungkin bisa saja yang belum kita siapkan dan hari ini harus diajarkan alat peraga belum siap. Oke, nah kalau melihat pembelajaran kemarin nih Pak, Bapak flashback dari pembelajaran kemarin kan dipanggil. Adakah mungkin yang Pak Karni disebutkan tadi alat peraga yang belum saya tampilkan atau belum saya sediakan sehingga pesawat didik itu kurang aktif gitu Pak? Ada enggak Pak kemarin Pak? Kemarin kan kebetulan simbol-simbol pramuka ya. Kemarin kayaknya sudah siap Bu. Karena gambar tunas kelapa ya sudah disiapkan. Bahkan pohon kelapanya pun sudah digambar, ada gambarnya. Kayak saya kira cukup lah. Terus apa nih Pak yang menimbulkan siswa itu kurang aktif, kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran? Apa ya Pak? Menurut Pak Karnidi gitu. Jadi bagian lain kalau misalkan tadi mungkin alat peraga Pak Karnidi sudah disiapkan, meskipun mungkin kurang maksimal gitu Pak. Iya, namanya manusia pasti ada kurang. Oke, strategi pembelajaran yang saya lihat kemarin juga sudah cukup bagus ya Pak. Kemudian metodenya juga sudah kita. Apakah mungkin ada kendala lain Pak selain tadi juga sudah disebutkan karena keanekaragaman? Adakah yang lain Pak mungkin? Ya anak kurang belajar kurang juga bisa ya. Oke, berarti motivasi semangat belajarnya anak sendiri kurang ya Pak. Kita juga nggak tahu. Kalau melihat dari pendapat yang Pak Karni disampaikan, kemungkinan timbul dari dalam diri siswa itu sendiri yang mungkin semangatnya kurang ya Pak. Betul. Apakah ada kendala nih Pak? Kenapa anak bisa kurang semangat belajar? Menurut Pak Karni ada tidak Pak faktornya? Ya kalau pengamatan ya hanya sekilas saja ya Bu. Mungkin dalam pergaulan sehari-hari anak kurang, orang tua khususnya kurang untuk memantau anaknya. Apalagi zaman sekarang kan pakainya HP untuk belajar, membuka buku, orang tua kurang antusias. Mungkin ini analisa saja sih, benar atau tidaknya kita juga belum tahu pasti lah. Oke, nanti anak tersebut kurang adanya perhatian dari orang tua.
Nah, dari kurang adanya perhatian orang tua, kemudian menimbulkan anak sampai di sekolah mengikuti pembelajaran kurang aktif, terus adakah strategi yang lain mungkin akan Pak kami diterapkan nanti biar anak jauh lebih semangat meskipun mungkin di dalam rumah itu kurangnya semangat belajar dari orang tua itu sendiri ya Kang? Adakah mungkin strategi yang Pak kami akan laksanakan Pak biar anak itu meskipun tanpa dorongan orang tua atau tanpa apa sih ya Pak ya perintah orang tua yang mungkin ayo belajar cepat nanti rumah itu adakah mungkin strategi yang Pak kami akan lakukan biar anak itu di rumah juga tetap belajar Pak? Ya untuk sementara ini kita hanya bisa memberi motivasi sama anak-anak agar tetap belajar, karena waktu di sekolahan dengan di rumah kan lebih banyak di rumah. Cuma saya hanya berpesan sama anak didik saya, bukalah buku, nggak usah lama-lama, 1 jam saja dibuka dibaca, asalkan setiap hari. Insya Allah aku yakin cuma pasti pandai kalau membuka setiap hari 1 jam saja buka buku dibaca. Itu aja pesan, hanya perlu dipesan sama anak didik seperti itu. Nah dalam memberikan satu bimbingan itu nih Pak, adakah mungkin cara yang lain Pak biar anak-anak tersebut itu dengan berbagai macam keragamannya di satu proses pembelajaran berikutnya jauh akan lebih aktif lagi nih Pak? Apakah Pak mungkin ada strategi yang lain? Kalau kemarin yang saya lihat dalam proses pembelajaran sudah bagus sih Pak, Pak kami ada ice breakingnya, ya sudah mulai mengajak peserta didik agar lebih aktif lagi, ada tanya jawab, bahkan diskusi presentasi ya Pak yang saya lihat itu sudah cukup sangat luar biasa. Tapi kalau yang Pak kami di saya amati kemarin dan Pak kami disampaikan tuh kurang aktifnya peserta didik ya Pak ya. Tadi juga sudah disampaikan karena bukan hanya faktor di rumah saja, ternyata ada faktor di rumah juga, orang tua dia kurang memperhatikan. Kemudian Pak Kami juga sudah menyampaikan strategi biar anak itu meskipun di rumah tidak diperhatikan atau kurangnya perhatian orang tua, Pak Kami sudah memberikan satu masukan kepada pengertian kepada peserta didik bahwa belajar itu meskipun tanpa adanya perintah ataupun perhatian harus tetap belajar ya Pak. Namanya belajar itu juga akan sangat penting ya Bang Ye. Nah, adakah mungkin strategi yang lain nih Pak? Kenapa sampai saya itu dalam pembelajaran itu kurang aktif ataukah mungkin metodenya akan ditambah atau bagaimana Pak? Ya, satu itu saja. Kami selaku pelajar, pengajar atau pendidik mungkin yang masih banyak kekurangan dan mungkin dalam penyampaian kami kepada peserta didik mungkin kurang, itu bisa juga menjadi faktor kendala. Berarti selain dari faktor keaktifan peserta didik, faktor yang berasal dari peserta didik itu sendiri, Pak Kanin juga menyampaikan mungkin berasal dari dalam guru sendiri atau Pak Kanin itu sendiri. Nah, untuk menanggulangi atau agar pembelajaran lebih aktif, terutama faktor yang Pak Kanin disampaikan tadi ya Pak, berasal dari guru itu sendiri. Nah, agar guru itu sendiri itu tahu nih Pak, oh saya strateginya berarti harus begini nih. Iya. Nah, itu gimana nih Pak? Adakah mungkin Pak Kanin berarti saya harus begini atau bagaimana nih Pak? Adakah strategi yang lain nih Pak biar Pak Kanin lebih gitu? Ya lebih semangat, kita diselingi anak yang sudah loyo agar lebih semangat lagi, kita hibur lagi, kan seperti itu. Oke. Ya lebih semangat manu. Oke. Wis loyo tadi itu sumringah mani. Oke. Itu caranya gimana nih Pak? Tadi ya katanya biar ngeloyo nih, biar lebih semangat lagi. Ya kita beri selingan apa nih Pak? beri silingan nyanyi barangkali bisa lagu-lagu agar lebih semangat. Waktu khusus bisa lagu perjuangan, bisa lagu daerah.
Oke, Pak, bagus sekali. Tentunya dengan menyanyikan lagu tersebut tidak hanya mengaktifkan ya semangat tadi untuk belajar lagi, tapi sekaligus menanamkan rasa nasionalisme di pagi cinta kita. Nah, dari pembelajaran nih Pak, apakah ini sudah menyampaikan mungkin kendalanya tentang keaktifan peserta didik. Nah, apakah pembelajaran yang Pak Kandis sudah laksanakan merasa puas nih Pak? Saya tuh dengan pembelajaran yang sudah saya laksanakan itu saya sudah cukup puas gitu. Sudah Pak atau puas apa yang sudah kami sampaikan pembelajaran terhadap peserta didik. Kalau merasa puasnya itu kalau peserta didiknya mendapat nilai baik, itu sangat puas. Apakah hanya dinilai dari nilai saja Pak? Nilainya tinggi berarti saya udah puas nih, pembelajaran saya sudah berhasil. Iya, betul. Oh, hanya dari nilai atau mungkin ada yang lain Pak? Nilai yang lain apa? Kayaknya hanya itu lah. Kalau peserta didik apa yang telah diberi kami ajarkan, peserta didik tahu, menerima, terus diberi evaluasi, ternyata nilainya tinggi. Oke, atau di atas KKM ya? Itu sangat membanggakan. Bagus sekali Pak. Berarti Pak Kandis itu sudah merasa puas nih dalam pembelajaran, manakala peserta didik itu sudah bagus atau menangkap ya Pak ya, menangkap materi yang sudah Pak Kandis disampaikan, dan tentunya dibuktikan dengan melakukan evaluasi dan peserta didik mendapatkan nilai yang cukup tinggi ya Pak, atau mungkin bisa dikatakan di atas KKM yang ditentukan. Oke Pak, bagus sekali Pak. Oke. Nah, dari pembelajaran nih Pak, tapi Pak Kandis sudah mengatakan sangat puas nih. Nah, apakah hal-hal positif yang mungkin selama proses pembelajaran Pak Kandis sudah lakukan nih Pak? Dari pembelajaran yang Pak Kandis sudah lakukan, yang kemarin saya simak mengenai lambang pramuka Indonesia ya Pak ya. Kemudian saya simak juga ada maknanya, arti dari tunas kelapa, kemudian manfaatnya ya Pak yang begitu besar sekali ya Pak. Nah, dari pembelajaran itu nih Pak, apakah Pak Kandis secara tidak langsung tuh membelajarkan hal-hal yang positif kepada anak Pak, yang mungkin sebelumnya anak itu hanya tahu Pak, oh ya kalian Bu, cuma buat santan Bu, nah itu ya. Pak. Mungkin ada hal-hal yang positif yang mungkin Pak Kandis disampaikan mungkin kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Ya banyak ya. Hal-hal yang positif. Khusus tadi kemarin yang kami ajarkan tunas kelapa, fungsi dari tunas kelapa itu sendiri, ya, bahwa tunas itu tumbuh, pohon kelapa kan tinggi, agar kita selalu tegar. Karena pohon kelapa juga adalah disebut pohon 1000 manfaat. Jadi pramuka kan Raja Muda Karana itu harus bermanfaat di mana tempat kita berada di masyarakat. Jadi mungkin anak-anak yang tadinya tidak tahu ternyata tahu ya Pak ya. Tadi yang Pak Kandis sampaikan bahwa pohon kelapa itu adalah pohon yang 1000 manfaat. Dari akar, batang, daun, bahkan buahnya bisa dimanfaatkan. Oke, bagus sekali ya Pak ya. Nah, dari proses pembelajaran yang tadi Pak Kandis sampaikan, mungkin ada beberapa kekurangan dalam pembelajaran di Pak ya, tadi kurang aktifnya peserta didik. Adakah mungkin mulai akan melaksanakan perubahan nih Pak? Nah, biar anak itu lebih semangat lagi, tadi Pak Kandis juga sudah menyampaikan mungkin akan belajar lebih lagi ya Pak ya, baik dari peserta didiknya diberikan mungkin pendalaman materi atau mungkin Pak Kandisnya sendiri dia tadi sudah menyampaikan. Nah, mulai kapan nih Pak akan melaksanakan proses pembelajaran yang mungkin jauh lebih baik? Ya secepatnya ya, agar yang namanya akan menjadi lebih baik, jangan ditunda-tunda, lebih cepat lebih baik, agar lebih bisa ada manfaatnya. Kalau boleh tahu nih Pak, lebih cepatnya kapan nih Pak? Tahun depan? Bulan depan atau gimana?
Ya besok bisa kita, Oke. wong namanya masih ada kekurangan, Iya. besok kita rubah. Oke. Masih ada kurang lagi, kita rubah lagi kan seperti itu. Oke. Itulah fungsi dari kita selaku pendidik. Bagus sekali nih Pak, luar biasa. Artinya Pak Kandidi selalu melakukan refleksi ya Pak terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan ya Pak ya. Betul. Oke, mulai besok ya Pak. Besok. Atau setiap waktu mungkin pembelajaran kita Iya. melakukan refleksi, kita melakukan perubahan, mungkin pembelajaran hari ini kurang baik, kurang maksimal, kita Betul. tambah lagi di pertemuan berikutnya nih Pak. Betul. Bagus sekali nih Pak. Nah, dalam perubahan tersebut ya Pak, adakah mungkin dukungan atau mungkin aku butuh teman nih buat kolaborasi, buat diskusi, ini saya kurang ini, mungkin adakah dukungan-dukungan yang mungkin Pak Kari diinginkan nih Pak? Ya jelas dukungan itu jelas kok. Pasti perlu dukungan itu dengan teman, tapi apalagi teman satu sekolahan, apalagi dengan pimpinan itu sudah pasti kita perlu dukungan itu. Bahkan masyarakat pun kita butuhkan, wakil khusus wali murid kita butuhkan. Karena yang namanya peserta didik tadi kan saya katakan yang cepat menerima ya ada, yang lambat kan ada. Wakil khusus anak-anak yang lambat menerima pelajaran kan kita butuh wali murid, kita butuh sharing dengan bapak ibunya. Oke, bagus sekali. Jadi mencari tahu kendala kenapa anak ini sampai di sekolahan mungkin kurang aktif atau mungkin lambat menerima pembelajaran ya Pak. Betul. Jadi faktornya mungkin tidak hanya dilihat dari peserta didik saja ya Pak, tapi kita bisa melihat dari faktor mungkin di rumah, termasuk mungkin perhatian dari orang tua. Kalau boleh tahu nih Pak, nah tadi kan butuh dukungan kepala sekolah. Dukungan seperti apa itu Pak dari kepala sekolah Pak yang Pak Kadi diharapkan nih Pak? Ya tadi seperti adanya supervisi, penilaian kan itu nanti dilihat dari kepala sekolah juga melihat, kepala sekolah juga tahu, menyaksikan. Sampai mana mungkin? Iya, terus pasti kan menanyakan kepala sekolah, anak ini kelambat gimana? Jadi dari dukungan mungkin kepala sekolah menyaksikan pembelajaran kita mungkin jauh lebih termotivasi ya pengen untuk mengetahui mungkin peserta didik ini kita kurang dalam menerima pembelajaran atau mungkin lambat atau mungkin jadi kita jauh lebih banyak mengorek kekurangan-kekurangan ya dalam proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Dan tentunya dengan adanya mungkin pendampingan kepala sekolah seperti itu, Pak Kandidi mungkin akan bukan Pak Kandidi saja, guru yang lain juga mungkin akan lebih termotivasi ya Pak untuk memperbaiki proses pembelajaran. Itu cukup baik sekali Pak. Kemarin yang saya lihat nih Pak, ada satu program didik yang sangat semangat sekali. Bahkan selesai pembelajaran itu, Pak Guru, pakainya laptop deh Pak, biar saya lebih semangat. Betul. Ya itu salah satu kendalanya seperti itu. Jujur, saya mengakui kekurangan saya memang faktor alat itu komputer lah, saya belum, jujur aja belum punya. Ya memikirkan dalam waktu dekat lah, insya Allah ya ingin seperti rekan-rekan yang lain. Sangat termotivasi nih Bun. Ada anak yang bilang seperti itu Bun. Wah, iya Pak Guru mikir tapi wong guru mampu. Nanti insya Allah Pak Guru yang mikirkan di laptop. Tapi kalau laptop tak di rumah, laptop. Tapi laptop belum punya, jujur aja. Insya Allah ya Pak ya. Ternyata dengan adanya mungkin kemarin Pak Kandidi melakukan video pakai proyektor, anak mungkin akan menambah semangat ya Pak ya. Betul. Menambah keaktifan peserta didik ya Pak. Peserta didik tambah semangat, ada gairah, ingin maju ya. Oke. Walaupun anak yang bicara seperti itu, saya juga jujur aja hati kecil. Ya Allah, iya memangnya masih kurang fiturnya. Jadi Pak Kandidi jadi termotivasi nih Bang ya, untuk selain punya laptop tapi bagaimana caranya biar saya juga bisa menggunakannya. Betul. Itu satu hal yang sangat positif sekali ya Bang ya. Ternyata satu kalimat dari pesan kita saja bisa membuat Pak Kandidi lebih semangat nih untuk lebih proses pembelajaran lebih baik lagi nantinya Pak.
Insya Allah. Alhamdulillah. Tapi saya lihat kemarin, alhamdulillah pembelajaran sudah cukup baik sekali nih Pak. Ya, alhamdulillah Pak dari pembelajaran kita nih Pak setelah masa observasi kita sudah mengetahui ya Pak Nggih, ternyata ada satu kendala yang Pak Karni dirasakan dalam pelaksanaan observasi. Dari pembicaraan kita juga sudah sampai nih Pak dalam tujuan pembicaraan kita nih Pak, ternyata menemui titik terangnya dari observasi yang Pak Karni dilaksanakan. Ternyata ada satu kendala yaitu tentang keaktifan peserta didik yang mungkin kurang. Padahal yang saya lihat juga kemarin Pak Karni sudah mencoba untuk bertanya jawab nih, mancing segala macam pertanyaan. Hanya yang saya amati juga hanya ada beberapa peserta saja ya Pak Karni yang aktif, dan tentunya dengan jalannya keaktifan peserta didik tersebut tidak hanya dalam faktor dalam peserta didik sendiri ya Pak Nggih, tapi yang saya simak ternyata faktor dari rumah juga mempengaruhi ya Pak. Terutama mungkin perhatian dari orang tua ya Pak Nggih. Yang tadi juga Pak Karni sudah menyampaikan, tidak jauh terlepas dari itu saya pun ternyata ya Pak Nggih harus butuh pembelajaran, harus butuh belajar ya Pak untuk jauh lebih baik lagi. Terima kasih banyak nih Pak Karni atas kesempatan, kesediaannya. Pak Karni sudah berbincang dengan saya, sudah melaksanakan coaching supervisi akademik nih Pak dalam tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir nih Pak, observasi. Jadi setelah Pak Karni pasca observasi, kalau kemarin observasi, kemudian observasi, ini pascanya Pak setelah pelaksanaan pembelajaran. Alhamdulillah dari pembelajaran ini sudah ditemukan ya Pak ya, ternyata ada beberapa kendala. Mungkin Pak Karni juga akan memperbaiki pembelajaran secepatnya ya Pak ya, dan dukungan. Saya tunggu nih Pak aksi berikutnya nih, bagaimana nih proses pembelajaran berikutnya. Ada Pak berkelanjutan dong dengan saya tentunya, Rizky Nurul Wahyu. Siap. Selalu ya Pak, selalu aja nih. Kalau jenengan khusus semua siap. Terima kasih banyak nih Pak Karni sudah mengganggu waktunya. Anak-anak sudah pulang atau gimana nih Pak? Kebetulan dia sudah jam pulang, memang sudah pulang. Sudah pulang. Jadi nggak mengganggu nih Pak Nggih dalam pembelajaran. Alhamdulillah sekali nih Pak. Terima kasih banyak Pak Karni. Silakan Pak Karni bisa melanjutkan aktivitas berikutnya nih Pak Nggih. Aktivitas selanjutnya ini barangkali mau minta sama kita. Terima kasih banyak nih Pak pembelajaran hari ini dalam tahap pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah tahapan yang ketiga coaching supervisi akademik, yaitu tahap pasca observasi yang sudah saya laksanakan dengan rekan saya Pak Karnidi selaku guru kelas 3 SD Negeri Siasem 04. Atas segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.